Simak hingga selesai ya. Barangkali ada hikmah dan tanda yang bisa diambil sebagai peta jalan dalam rangka mengarungi kehidupan bersama yang tersayang dan keluarga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal kita, tempat di mana kita ngobrol santai sambil mengupas warisan kearifan leluhur Nusantara. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah perjodohan yang sangat menarik, bikin penasaran dan penuh pertentangan batin. Ini adalah pertemuan dua weton hari Jumat, yaitu Jumat Legi dan Jumat Wage. Banyak yang bertanya-tanya, apakah pertemuan dua weton ini adalah sebuah anugerah atau justru ujian yang lumayan berat? Di satu sisi, mereka ini diramalkan bakal disegani dan berwibawa luar biasa berkat naungan watak wasesa segara. Tapi di sisi lain, ada bayang-bayang ramalan yang kurang mengenakan seperti Pati dan Gonto yang seolah jadi plot twist tersembunyi yang mengancam kebahagiaan mereka. Bisakah pasangan ini meraih takdir rezeki seluas samudra? Atau mereka malah terjebak dalam ramalan sulit rezeki dan sulit punya keturunan? Di sini, kita akan bongkar tuntas misteri perjodohan ini. Kita akan lihat sisi terang dan sisi gelapnya, dan yang paling penting, kita cari tahu apakah karakter dan usaha manusia bisa menang melawan takdir yang katanya sudah digariskan. Sebelum kita lanjut, yuk kita ingat lagi, ulasan ini adalah bagian dari kekayaan budaya yang patut kita pelajari. Tapi, takdir mutlak tetap hanya milik Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Anggap saja ini sebagai panduan untuk waspada dan perencanaan strategis ke masa depan, bukan vonis yang mematikan harapan. Kenalan dulu sama si pelindung, weton Jumat Legi. Oke, untuk memahami kerumitan pasangan ini, kita kenalan dulu satu persatu. Kita mulai dari sang pelindung, si Jumat Legi. Weton Jumat Legi punya jumlah neptu 11, dari hari Jumat 6, ditambah pasaran Legi 5. Dalam kitab Primbon Jawa, weton ini ada di bawah naungan Sanggar Waringin. Coba bayangkan sebuah pohon beringin yang rindang, kokoh, dan sejuk. Siapa saja yang berteduh di bawahnya pasti merasa aman dan nyaman. Nah, seperti itulah karakter dasar Jumat Legi. Mereka adalah sosok pengayom, penenang, dan sering jadi penengah yang bijak. Sifat positif mereka yang paling kelihatan adalah kejujurannya yang gak main-main. Mereka memegang teguh apa yang mereka katakan. Saking jujurnya, kadang omongan mereka bisa terasa tajam dan blak-blakan. Tapi percayalah, niat mereka itu baik. Selain itu, mereka juga pribadi yang sangat setia, sabar, empatinya tinggi, dan dermawan. Mereka nggak ragu menolong orang, bahkan kadang sampai lebih mentingin orang lain daripada diri sendiri. Tapi, tentu ada sisi lainnya. Di balik ketenangannya, mereka bisa jadi sangat kaku kalau sudah menyangkut prinsip. Jadi kadang sulit menerima pendapat yang beda.
Ancaman terbesarnya adalah kalau kesabaran mereka sudah habis. Kalau dipancing terus sampai melewati batas, amarah mereka bisa meledak dahsyat dan sulit dikendalikan. Inilah sisi tersembunyi yang perlu diwaspadai. Soal rezeki, jalur mereka diramalkan cenderung stabil. Artinya, lewat kerja keras, mereka bisa mencapai hidup yang cukup dan jarang kekurangan. Mengungkap sosok berwibawa, Weton Jumat Wage. Sekarang kita beralih ke pasangannya, Jumat Wage. Weton yang satu ini diselimuti aura misterius, tapi juga penuh wibawa. Jumat Wage memiliki Neptu 10 dari penjumlahan Jumat 6 dan Wage 4. Weton ini berada di bawah naungan Aras Pepet dan Rakam Nuju Pati. Istilah Nuju Pati ini sering disalahartikan sebagai kematian, padahal maknanya lebih dalam. Ini melambangkan jalan hidup yang mungkin penuh rintangan dan cobaan, yang akhirnya membentuk mereka jadi sosok yang kuat, disegani sekaligus kadang ditakuti. Karakter positif utama Jumat Wage adalah empati mereka yang mendalam. Mereka suka menolong, jujur, dan hatinya murni. Mereka juga pekerja keras, mandiri, bijaksana, dan sangat sabar. Logika mereka berjalan baik, jadi mereka cenderung tenang saat menghadapi masalah. Energi mereka besar dan pintar bersosialisasi, membuat mereka dihormati banyak orang. Namun, di balik kelembutan hatinya, Jumat Wage menyimpan sisi yang keras. Sifat negatif mereka yang paling menonjol adalah keras kepalanya yang luar biasa. Sekali mereka bikin keputusan, bakal sulit banget diubah, meskipun itu keliru. Mereka juga cenderung jadi pendendam dan sulit memaafkan kalau hatinya sudah telanjur sakit. Sifat perfeksionisnya juga bisa bikin mereka gampang stres. Kunci sukses mereka ada pada bagaimana mereka memakai pengaruh dan wibawa mereka untuk hal-hal yang positif. Ketika dua takdir bersatu, sisi terang perjodohan. Sekarang kita sampai ke intinya. Apa yang terjadi kalau Neptu 11 dari Jumat Legi bertemu dengan Neptu 10 dari Jumat Wage? Total Neptu mereka jadi 21. Menurut kitab Primbon, angka ini akan diuji lewat beberapa metode hitungan. Yuk, kita bongkar sisi baiknya dulu. Pertama, dan ini yang paling istimewa, jumlah Neptu 21 jika dibagi 7 atau 10 akan menyisakan angka 1. Ini jatuh pada perhitungan Wasesa Segara. Ini adalah ramalan termulia dalam perjodohan. Wasesa Segara berarti punya wibawa seluas lautan. Pasangan ini diramalkan akan menjadi pribadi yang luhur, berjiwa besar, pemaaf, dan rezekinya seluas samudra yang tak pernah kering. Mereka akan sangat dihormati dan jadi panutan. Kedua, jika Neptu 21 dibagi 8, sisanya 5. Ini jatuh pada hitungan Tinari. Artinya, rumah tangga mereka akan sering diliputi kebahagiaan, keberuntungan, dan gampang cari rezeki.
mereka diramalkan gak akan banyak menemui kekurangan. Ketiga, jika dibagi 5, sisanya 1. Ini jatuh pada hitungan Sri, yang juga melambangkan kemakmuran dan rezeki berlimpah. Kalau kita lihat dari 3 perhitungan ini saja, perjodohan Jumat Legi dan Jumat Wage kelihatannya seperti pasangan impian, kan? Sebuah persatuan yang menjanjikan kewibawaan, rezeki melimpah, dan keharmonisan. Gambaran surga dunia yang didambakan semua orang. Intrik tersembunyi, ancaman di balik ramalan indah. Eits, jangan senang dulu. Di balik ramalan indah tadi, Primbon Jawa menyimpan catatan plot twist yang sering terlewat. Inilah intrik tersembunyi yang jadi bayang-bayang dalam perjodohan ini. Pertama, ada ramalan dari pertemuan hari lahir. Pertemuan hari Jumat dengan Jumat menurut Primbon berpotensi mendatangkan kemiskinan. Nah, ini kan aneh. Bagaimana bisa pasangan yang diramal jatuh pada hitungan Sri, Tinari, dan Wasesa Segara yang identik dengan kekayaan? Juga dibayangi ramalan kemiskinan? Kontradiksi inilah yang bikin bingung. Kedua, jika Neptu 21 dibagi 4 akan menyisakan angka 1. Ini jatuh pada perhitungan Gonto, yang artinya pasangan ini diramalkan akan sulit atau jarang punya keturunan. Ini adalah ujian berat lainnya. Sebuah duka tersembunyi di tengah janji kebahagiaan. Selain itu, ada juga ramalan lebu katiup angin. Secara harfiah, artinya debu yang tertiup angin. Maknanya, rezeki yang datang bisa hilang dengan cepat, susah menabung, dan selalu saja ada halangan yang bikin kondisi finansial nggak stabil. Ramalan ini seolah menjelaskan kontradiksi tadi. Rezeki mungkin datang banyak, tapi bisa pergi secepat angin kalau nggak dikelola dengan benar. Terakhir, tentu saja potensi konflik dari watak mereka sendiri. Bayangkan jika kejujuran blak-blakan Jumat Legi bertemu dengan sifat keras kepala dan pendendamnya Jumat Wage. Amarah Jumat Legi yang meledak-ledak bisa bertemu dengan sikap Jumat Wage yang sulit memaafkan. Ini bisa jadi perang dingin berkepanjangan yang menggerogoti keharmonisan rumah tangga mereka. Nah, sebelum kita tarik kesimpulan akhirnya, kami mau dengar dari kalian. Buat yang punya weton Jumat Legi, Jumat Wage, atau kenal pasangan dengan weton ini, coba deh bagikan pengalaman atau pandangan kalian di kolom komentar. Diskusi kita bisa memperkaya pemahaman kita semua. Dan kalau ulasan ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Biar kita bisa terus terhubung dan melestarikan kearifan leluhur ini. Analisis mendalam. Bisakah watak luhur mengalahkan takdir? Tibalah kita di pertanyaan puncaknya. Jadi, mana yang akan menang? Apakah watak agung Wasesa Segara atau ramalan buruk kemiskinan dan Gonto? Disinilah letak keindahan dan kearifan Primbon Jawa. Ramalan-ramalan negatif itu sebenarnya bukan vonis mati,
melainkan sebuah peringatan atau lampu kuning. Ia seperti peta yang menunjukkan di mana ada jurang agar kita bisa lebih hati-hati. Ancaman kemiskinan dan lebu ketiup angin adalah peringatan keras akan potensi konflik watak mereka. Jika Jumat Legi tidak bisa mengendalikan amarahnya dan Jumat Wage tidak mau membuang sifat pendendamnya, energi positif rezeki mereka bisa terhambat. Pertengkaran akan menguras energi, bikin fokus cari nafkah buyar, dan akhirnya bisa benar-benar membuat rezeki seret. Kunci untuk membuka gerbang rezeki Sri dan Tinari ada pada pengamalan watak Wasesa Segara. Sifat luhur, pemaaf, dan berlapang dada inilah yang menjadi penawarnya. Ketika Jumat Legi bisa menahan amarah dan Jumat Wage belajar untuk ikhlas memaafkan, maka karakter agung Wasesa Segara akan bangkit. Sifat welas asih dan suka menolong yang mereka miliki akan menjadi magnet rezeki yang dahsyat, yang mampu meniup pergi debu kemiskinan itu. Lalu bagaimana dengan ramalan gonto atau sulit keturunan? Ini pun harus dilihat sebagai ujian kesabaran. Mungkin ini adalah cara alam agar keduanya bisa mematangkan hubungan dan ikatan batin mereka terlebih dahulu. Jalan keluarnya adalah dengan mendekatkan diri pada Gusti Allah yang Maha Kuasa. Perbanyak doa dan bersedekah, yang sejatinya juga cerminan dari watak luhur Wasesa Segara. Jadi, takdir perjodohan ini tidak ditulis di atas batu. Ibaratnya, mereka punya kapal megah, Wasesa Segara, yang penuh harta karun, Sri dan Tinari. Tapi di saat yang sama, ada lubang-lubang kecil di lambung kapalnya. Kemiskinan, gonto, lebu katiup angin. Apakah kapal ini akan tenggelam atau berlayar dengan gagah? Itu sepenuhnya tergantung pada nahkodanya, yaitu pasangan itu sendiri. Kesimpulan, pada akhirnya, perjodohan antara Jumat Legi dan Jumat Wage adalah sebuah persatuan yang unik dan penuh paradoks. Di satu sisi, mereka memegang potensi kemuliaan tertinggi, rezeki seluas lautan, dan kewibawaan yang luar biasa. Di sisi lain, mereka seolah berjalan di atas benang tipis yang jika tidak hati-hati bisa menjerumuskan mereka ke dalam perselisihan, kesulitan finansial, dan kesedihan. Pesan terpenting dari warisan leluhur ini adalah tentang kekuatan diri. Primbon adalah peta, bukan tujuan akhir. Ia adalah panduan, bukan vonis. Takdir tertinggi tetaplah di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Watak luhur yang terus diasah, doa yang tak putus, serta usaha dan kerja keras manusialah yang pada akhirnya akan menjadi pena untuk menulis akhir dari cerita mereka sendiri. Semoga ulasan ini memberikan pencerahan dan manfaat untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita dan melewati setiap ujian dengan sabar. Semoga lisan kita dipenuhi doa yang baik, hati kita dipenuhi rasa syukur, dan langkah kita dipenuhi keberkahan. Bersama Kilondo Permadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.